Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini majelis ke-10 di pembahasan kitab Fadlul Islam karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita masih di bab wajibnya masuk ke dalam Islam secara menyeluruh dan meninggalkan selainnya. Kita sudah membaca 3 ayat di bab ini dan malam hari ini kita akan selesaikan dengan ucapan Ibn Abbas terkait dengan komentar beliau, tafsir beliau tentang ayat di surat Al-Imran 106 dan hadits dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau rahimahullah, qala wa qala Ibn Abbas, dan berkata Ibn Abbas, anak paman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau didoakan oleh Rasulullah supaya diajarkan tafsir. Kata beliau, qala Ibn Abbas fi qoulihi ta'ala, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata dalam firman Allah, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari itu akan bersinar, bercahaya wajah-wajah, dan akan menghitam wajah-wajah juga. Itu pada hari kiamat ada 2 wajah yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang memiliki wajah yang putih bersih, bersinar, bercahaya, dan ada wajah yang hitam, tidak memiliki cahaya. Apa kata Abdullah bin Abbas? Tabyaddu wujuh ahli sunnah wal i'tidal. Akan berseri-seri, bercahaya wajahnya ahli sunnah dan yang menyatu di atas Quran dan sunnah. Maka taswaddu wujuh ahli bid'ah wal ikhtilaf, dan akan menghitam wajah ahli bid'ah dan orang-orang yang berselisih dalam agama. Ayat ini yang beliau sebutkan tadi itu potongan ayat dalam surat Al-Imran ayat 106. Tapi sebelumnya itu dimulai sebenarnya di ayat 100 sampai 106. Itu anjuran kita untuk berpegang dengan tali agama Allah, Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh kita menyelisihinya. Sebagai faedah, bagus kita baca supaya kita paham kenapa Abdullah bin Abbas menafsirkan seperti yang beliau katakan, dan itu yang kita dengar. Kenapa bisa beliau tafsirkan bahwa yang berseri-seri dan bercahaya wajahnya adalah ahli sunnah, orang-orang yang berada di atas Quran dan sunnah, di atas pemahaman para sahabat, sementara yang menghitam wajahnya adalah ahli bid'ah, orang-orang sesat yang menyelisih Al-Quran dan sunnah. Kita tentunya untuk memahami Al-Quran, kita bagus membaca ayat
yang terkait dengan itu, apalagi ayat sebelumnya atau setelahnya. Jadi dimulai dari ayat 100. Surat Ali Imran. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, ajakan dan panggilan Allah kepada kita, orang-orang yang beriman. In tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberikan Alkitab, Yahudi, Nasara, maka apa yang akan terjadi? Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah keimanan kamu. Ini awal ayatnya. Bahwa kita dalam beragama tidak boleh condong kepada ahli kitab. Seperti yang kita katakan di pembahasan sebelumnya. Di surat Al-An'am ayat 109. Bahwa kita tidak boleh mengikuti ahli kitab. Kita harus masuk ke dalam Islam secara total dan menyeluruh. Dan harus merasa cukup dengan Islam. Kenapa? Di sini keterangannya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Kalau kalian mentaati sekelompok dari ahli kitab, kalian merasa kagum dengan agamanya, dengan apa yang mereka lakukan, maka yaruddukum ba'da imanikum kafirin, maka mereka akan mengembalikanmu ke belakang kepada kekafiran setelah keimanan kalian. Artinya kalau kamu taat mereka, kamu akan masuk dari bagian mereka. Dan Allah bertanya, Allah katakan, wa kaifa takfurun di ayat 100. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasulullah. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir, lebih condong dan ikut kepada mereka, sementara kalian ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian. Wa fiikum rasul. Di tengah kalian ada rasul. Rasul yang lebih utama dari semua rasul. Rasul yang memiliki agama yang lebih sempurna daripada semua rasul. Bagaimana kalian kafir kepada Allah? Sementara ayat-ayat Allah dibaca di tengah kalian. Ini isyarat bahwa kita harus kembali ke ayat-ayat Allah. Dan Rasul ada di tengah kalian. Memang betul. Rasul telah meninggalkan kita. Tapi sunnah Rasul ada di tengah kita. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ini penutup ayat 101. Siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, tidak condong kepada orang-orang sebelum mereka, atau tidak condong kepada aturan dan agama sebelum mereka. Siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini agama ini adalah agama yang lurus. Kalau kita berpegang dengannya, maka sungguh kita telah mendapat petunjuk. Berbahagialah dengan hal itu. Makanya telah dinukil perkataan Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti saja, jangan membuat yang baru. Kalian telah dicukupi, karena itu sudah hidayah. Di 102 kembali Allah memanggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ini yang sering kita baca di pendahuluan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah.
Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan setengah-setengah. Sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian muslim. Setelah itu apa perintahnya? Lanjutannya itu. Di ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah. Inilah wujud takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Dan berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, Quran dan hadis. Kalian seluruhnya. Wala tafarraqu, jangan pernah berpecah dari, menyelisihinya. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ikuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ketika sebelumnya kalian orang yang bermusuhan. Kita nggak tahu sebelumnya. Kita orang mana? Bersuku apa? Yang membuat kita duduk bersama adalah nikmat Allah. Makanya Allah ingatkan. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Sebelumnya kalian bermusuhan. Kemudian Allah menyatukan hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwan. Maka kalian pun menjadi bersaudara dengan nikmat Allah. Nikmat di sini maksudnya agama. Kita bersaudara karena kita muslim. Iya. Kita sama-sama beriman. Itu karena nikmat Allah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadakum minha. Sebelumnya kalian itu berada di atas lubang neraka, kemudian Allah selamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian mendapat petunjuk. Jadi tujuan daripada ayat itu dibacakan supaya kalian mendapat petunjuk, bukan supaya kita sesat dan kita memilih yang lain. Setelah itu Allah katakan di 104. Kita belum sampai ke ayat yang disebutkan oleh penulis. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah kalian umat yang selalu mengajak kepada kebaikan. Umat yang selalu mengajak kepada kebaikan. Memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Harus berpasangan. Mengajak kepada yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang beruntung. Setelah itu, wala takunu kalladzina tafarraqu. 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian menjadi orang yang berselisih dan bercerai-berai setelah datang kepada mereka petunjuk. Datang Quran masih berselisih juga. Jangan kalian seperti itu. Karena orang yang beriman kalau diajak kepada Allah, mereka akan bilang kami dengar, kami tak. Tidak boleh kita berselisih dan berpecah lagi setelah disampaikan dalil. Tidak boleh kita berpegang, tapi saya imamku ngomongnya begini. Kalau saya madhabku Syafi'i. Saya Hanafiyah. Saya Hanabilah. Saya Malikiyah. Tidak boleh begitu setelah disampaikan Quran. Karena Imam Syafi'i juga seperti itu. Kalau sahih hadis itulah madhab. Itulah madhab. Kalau sahih hadis itulah madhab. Imam Syafi'i tidak pernah berwasiat bahwa apapun yang terjadi berpeganglah dengan madhab. Makanya Allah katakan wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu. Janganlah kalian menjadi menyerupai seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka petunjuk. Ada orang di sana kalau disampaikan Quran, dia tetap di atas pemahamannya dan pendapatnya. Ini tercela, dilarang. Wala takunu, jangan kalian seperti orang itu. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan Allah katakan mereka itu
yang masih tetap kokoh di atas apa yang mereka pegang padahal sudah datang Quran dan hadis, mereka itulah yang akan mendapatkan adzabun adzim, siksaan yang berat. Nah, baru datang ayat tadi. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat, yang akan berseri-seri mukanya itu yang datang Quran tunduk, datang hadis tunduk, wa taswaddu wujuh, dan akan menghitam wajah-wajah, yaitu datang Quran tolak, lebih cinta kepada bid'ah daripada sunnah. Ini yang akan menghitam wajah. Inilah tafsirnya. Karena sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya, yang dicela adalah orang yang tidak berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Setelah datang kepada mereka petunjuk, makanya dia tercela. Kemudian beliau sampaikan hadis setelahnya. Iya. Wa an Abdullah bin Amr, dan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwal na'l bin na'l hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan kana fi ummati man yasna'u dzalik. A'udzubillah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada di umatku ini, akan muncul di umatku ini, akan terjadi di umatku ini apa yang terjadi pada Bani Israil, keturunannya Israil, keturunannya Yakub. Hadwan na'al bin na'al, sesandal demi sesandal, maksudnya persis, selangkah demi selangkah, hatta hingga walaupun di tengah mereka orang Bani Israil itu ada yang mendatangi ibunya secara terang-terangan, maka di umatku akan ada yang melakukan itu, tertipu dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi. Iya, istilah orang sekarang tertipu dengan perbuatan barat. Wa inna Bani Israil tafarraqat ala 72 millah. Dan Bani Israil, Yahudi Nasara, terpecah sampai 72 golongan. Pertama hadis, dan disebutkan hadis. Wa taftariqu hadil ummah, dan umat ini juga akan terpecah. Ikut Yahudi, ikut Nasara. Ala 73 millah, di atas 73 golongan. Kulluhum finnar, semua mereka diancam dengan neraka. Illa millatan wahidatan, kecuali satu kelompok. Qalu, para sahabat bertanya, wa man hiya ya Rasulullah? Siapakah itu wahai Rasulullah? Qala, maka kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang berada di atas apa yang saya pegang dan para sahabat, inilah yang selamat, tanpa melihat kepada kulit, suku, daerah mana, Arab ataupun Ajam. Yang penting kalau kita berpegang dengan apa yang Nabi pegang dan para sahabat Nabi, itulah yang selamat. Itulah yang selamat. Maka ini adalah pengabaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ini Nabi kabarkan sebagai syafaqah, sebagai bentuk kecintaan Nabi kita kepada kita semua. Bahwa kalau itu sudah terjadi, orang sudah mulai berpecah dan berpegang dengan masing-masing apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tetapkan, maka kita harus berada di atas apa yang Nabi pegang dan para sahabat. Apapun yang terjadi.
Iya, apapun yang terjadi. Kalau kita mau selamat. Syekh Shalih Al-Fauzan beliau berkata, "Inda huduthi yajibu 'alal muslim alla yata'assab." Ketika ini terjadi, kalau kita melihat orang sudah mulai berkelompok-kelompok, si fulan menjagokan ustaz fulan saja, tanpa melihat dalil Quran dan Sunnah. Itu kita sudah mulai lihat orang hanya ta'assub, fanatik buta, tidak melihat lagi dalil. Kalau itu sudah terjadi, kata Syekh Shalih Al-Fauzan ketika mensyarah hadits ini, yajibu 'alal muslim alla yata'assab. Wajib kita sebagai muslim untuk tidak ta'assub. Tidak seperti bebek saja. Di mana diarahkan, di situ dia pergi. Wa inna ma yahrisu 'alad dalil. Apa jalan keluar? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersemangat di atas dalil. Pokoknya kalau ada yang mengajak kita kepada sesuatu, apa dalilnya? Itu jalan keluar. Karena pada hari kiamat, masing-masing kita akan berlepas diri dari yang lain. Yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Iya. Sama juga. Yang mengikuti juga berlepas diri dari yang dia ikuti. Jadi, jalan keluar yang paling tepat adalah karena yang tidak akan berlepas diri dari kita adalah Allah dan Rasul. Maka, tiada lain yang harus kita lakukan adalah semangat untuk mendapatkan dalil. Wattiba'ul kitabi was sunnah. Dan mengikuti Quran dan sunnah. Hatta yanjua min hadil fitnah. Sampai selamat dari cobaan. Nih. Tidak boleh kita ributkan Ustaz fulan melakukan ini, Ustaz fulan menyatakan begini. Kalau sudah berselisih seperti itu, kita semangat pada dalil. Iya. Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnah dan sunnahnya khalifah salaf sahabat. Gigit dia dengan gigi geraham kalian. Itu yang dipegang. Jangan gigit kuat pendapatnya si fulan. Bisa berubah. Kalau kita berpendapat dengan ustadz kita sekarang yang masih hidup, dia masih bisa berubah. Dia masih bisa berubah. Selama masih hidup. Makanya siapa yang mau mengambil sunnah, mengambil panutan, berpanutanlah terhadap yang sudah mati. Yang sudah meninggal. Yang ucapannya itu adalah dalil. Ya siapa lagi? Kalau bukan Nabi SAW. Di atas pemahaman para sahabat. Ini harus kita lakukan. Supaya kita selamat dari fitnah ini. Wahada syar dan selamat dari keburukan ini. Wahadal ikhtilaf. Dan selamat kita dari perselisihan yang ada. Karena kalau kita tunduk dalil, tidak ada yang kita sakiti. Tapi kalau saya punya ustaz. Saya bela mati-matian karena ustaz saya. Sana juga punya ustaz. Kapan kita berhenti? Kita yang ada adalah ribut terus. Coba antum lihat sekarang fenomena orang sekarang yang tugasnya adalah pasang video ini dengan ustadz ini, ditabrakan ustadz ini dengan ustadz itu. Apa yang terjadi? Antum tahu yang terjadi di Facebook? Ribut. Kenapa? Orang bela ustadz, bukan bela dalil. Orang ribut ustadz. Coba kita bahas dalil. Tidak ada orang tidak mau menerima dalil. Maka kita sebagai penuntut ilmu harus bersemangat terhadap dalil. Dan kalau kita mau mengucapkan sesuatu kepada orang, sebutkan dalilnya. Kalau tidak tahu dalil, bilang saja, saya tidak tahu. Wallahu alam. Saya tidak tahu, belum sampai hal itu. Dan itu yang diajarkan orang dari dulu. Imam Malik rahimahullah ta'ala belum sampai kepada beliau akan disyariatkannya doa iftitah.
Belum bilang doa iftitah tidak disyariatkan. Kan asalnya memang dalam ibadah. Tidak boleh kita bilang disunahkan, disyariatkan, sementara dalil kita tidak. Bayangkan, itu bukan ayat. Sampai sekarang dinukil bahwa orang yang berpendapat tidak adanya doa iftitah dalam sholat, Malikiyah. Kenapa? Imam Malik belum sampai kepadanya dalil dan belum katakan tidak ada dalil. Tidak disyariatkan doa iftitah. Ya, yang sampai dalil bilang disyariatkan. Tidak boleh kita taklid. Oh, Imam Malik tidak disyariatkan. Terus kita tidak pergi baca doa iftitah gara-gara Imam Malik padahal sudah jelas. Hadis tentang doa iftitah itu Bukhari Muslim. Sahih. Tapi kita gara-gara Imam Malik tidak berpendapat, kita pergi berpendapat. Sama dengan kita misalnya sekarang kita berwudu. Kita berwudu. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengusap kepala itu 3 kali orang Syafi'iyah. Karena mereka berdalil dengan hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, karena Nabi SAW tawaddu'a thalathan. Bahwa Nabi SAW berwudu 3 kali. Ini kan umum. Mulai dari mencuci tangan sampai mencuci kaki. Yaitu termasuk mengusap kepala. Mereka berdalil dengan itu. Tapi datang hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Zaid bahwa Nabi SAW mengusap kepalanya marrah wahidah. 1 kali dengan 1 kali ambil air. Apa kita tidak mau tengok itu hadis? Terus kita berpendapat, pokoknya saya Imam Syafi'i. Iya, saya Imam Syafi'i. Ini salah. Kalau sudah begitu, salah. Iya, itu sudah salah. Karena kita rela menyelisih dalil gara-gara pendapat imam. Apakah imam itu nabi yang turun kepada wahyu? Tidak pernah salah. Tidak boleh begitu. Iya. Ini hadis bukan pengabaran sekedar pengabaran bahwa umat Islam pasti pecah. Kita harus lapang dada. Bukan. Nah, ini namanya tahdzir. Ini peringatan sebelum terjadi. Dan kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Itu maksudnya. Bukan seperti orang sekarang. Di sana ada orang yang punya pendapat. Orang yang punya landasan dasar. Dari jalannya, dia bilang, ya kita saling berjalan sama-sama. Apa yang kita sepakati, apa yang kita saling perselisihkan, kita saling memaaf. Itu ucapannya pendiri Ikhwanul Muslimin, Hasan Al-Banna. Dan itu dilakukan sampai sekarang. Yang anehnya, masa kita mau ikuti itu? Apa yang kita sepakati? Sama-sama saja. Kalau yang kita perselisihkan, tidak usah kita ribut, tidak usah saling ingatkan kalau itu salah, ini kuat, ini tidak kuat. Tidak. Para ulama kita masih ahli sunnah. Kalau salah temannya dikasih tahu, salah gitu. Pendapat itu tidak kuat. Itu hal yang biasa. Sekarang kadang ada orang ribut. Ada ustadz sana, dia anggap ahli sunnah. Berpendapat, ustadz sini berpendapat lain. Dia sudah ribut. Dia ribut bahwa dia tidak pernah pergi minta maaf sampai mati. Maksudnya itu. Iya, itu yang diributkan. Iya, kalau ustadz sini punya dalil, ustadz sana punya dalil, tidak usah diributkan. Karena dia sudah pegang dalil. Kenapa kita pergi ribut? Itu kan masalah. Itu menunjukkan bahwa itu orang bodoh. Kalau ada orang berdebat dengan itu, nggak usah dilayani. Itu menggambarkan ilmunya. Orang dari dulu berselisih. Imam Malik berselisih dengan Imam Syafi'i berselisih dengan gurunya Imam Malik. Tidak ada masalah. Ada orang bilang, ini kan ustadz berguru sama ustadz itu. Masa dia mau dikendaki. Iya. Ini kan masalah. Yang guru dan murid tidak apa-apa. Siapa tahu ini murid, dia besar, belajar banyak, dan akhirnya menjadi ahli ijtihad. Dia punya alat untuk berdiri di kakinya sendiri. Hanya dia baca juga. Juga ucapan ulama, lebih banyak ulama yang dia kunjungi daripada gurunya. Tidak apa-apa dia menyelisih gurunya. Bukan aib. Aib itu kalau sudah datang dalil, dia tetap sama guru. Itu kan masalah. Iya. Ini harus kita pahami. Karena hadis ini adalah lebih ke tahdir. Lebih ke peringatan. Lebih ke peringatan. Makanya kata Syekh Shalih Al Fauzan ketika belum menyebutkan hadis ini juga belum berkomentar.
Fala najaha minan nari illa bittiba'il kitab was sunnah wa manhajis salafis salih. Maka tidak ada keselamatan dari api neraka kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, karena Nabi berada di atas Quran dan Sunnah. Itu maksudnya. Itu pendalilannya dari sini. Nabi itu berada di atas Quran dan Sunnah. Maka kesimpulannya kata beliau, tidak ada keselamatan dari api neraka kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, wa manhajis salafis salih, dan jalannya salaf as-salih, para sahabat. Waman lam yakun kadzalika fahuwa finnar. Siapa yang tidak seperti itu maka dia di neraka. Immali kufrihi wa immali dolalihi. Apakah karena kekafirannya? Karena ada menyelisih sunnah Nabi membuat orang itu kafir. Wa immali dolalihi, atau karena sesatnya. Falaisat kullu al-firaqi kafiratan. Tidak semua kelompok yang berpecah tadi itu kafir. Tidak semua. Ba'duha kafirun wa ba'duha duna kufur. Sebagiannya kafir, sebagiannya tidak kafir. Lakinnaha kulluha mutawa'adatun binar. Akan tetapi yang jelas, semuanya diancam dengan neraka. Likufrihi aw lidolaliha. Apakah karena kekufurannya atau kesesatan. Ini yang dilakukan. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fal yata'ammal al-mu'min. Hendaklah seorang mukmin itu perhatikan. Jangan hanya sekedar ikut. Harus cermat. Hendaklah dia perhatikan. Alladzi yarju liqa Allah. Yang mengharapkan berjumpa dengan Allah. Kalam as-sadiqil masduq. Ucapannya as-sadiq. Seorang lelaki yang penuh dengan kejujuran. Wal al-masduq, yang dibenarkan oleh yang di atas langit. Itu maksudnya ucapan Nabi. Itu yang muslim harus perhatikan. Karena Nabi kita ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak adalah yang beliau ucapkan dari hawa nafsunya. Tidak lain yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Di hadal maqam, pada tempat ini, khususan qauluhu, secara khusus ucapan Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Memang sudah takdirnya Allah kita akan berselisih. Tapi yang harus kita pegang adalah ketika itu semua berselisih, ini secara khusus ucapan Nabi ini, ma ana alaihi wa ashab. Yang selamat adalah siapa yang berada di atas apa yang saya pegang dan sahabat. Ini yang harus diperhatikan. Ya lihadihil mau'idhati lawafaqat binal qulubi hayatan. Duhai, betapa indahnya ini nasihat dari Nabi. Seandainya bertepatan dengan hati yang hidup. Ya, kalau hati kita hidup, kita akan mengingat ini nasihat. Datang nanti perbedaan pendapat, selalu akan kita cari merasa kehilangan apa yang Nabi katakan. Para sahabat, apa yang dia pegang? Sahabat saja, saya sebutkan satu contoh. Sahabat saja, kalau mereka berselisih pendapat, dia tanya, apa yang Nabi bilang? Abu Hurairah di masa beliau adalah orang yang paling banyak hafal hadis. Mutlak itu. Tidak ada dua. Dan beliau pernah berpendapat. Kalau ada orang junub di malam hari di bulan Ramadan, kemudian azan subuh dia belum mandi, tidak ada puasa bagi. Batal puasa. Kalau datang azan subuh dia belum mandi, batal puasa. Itu pendapatnya dia. Iya, karena memang hadis yang sampai kepada beliau adalah tidak boleh lagi. Harus kita dalam keadaan suci. Tidak boleh lagi makan, minum, jima. Kalau ada. Artinya tidak boleh lagi kita sudah junub di situ. Harus sudah mandi. Tapi bersamaan dengan itu, dia katakan, coba tanya ke Aisyah. Karena beliau, Aisyah lah yang tahu Nabi di dalam. Karena dalil itu Nabi. Bukan ucapan Abu Hurairah. Akhirnya ada yang bertanya kepada Aisyah bagaimana Nabi SAW. Maka dua istri Nabi menukil. Aisyah radhiyallahu ta'ala menukil bahwa Nabi SAW junub di malam Ramadan. Adzan dan belum mandi. Ummu Salamah juga menukil seperti itu. Nabi junub dari keluarganya.
Adzan subuh, belum mandi. Adzan, belum mandi, keluar sholat. Maka Abu Hurairah rujuk, kembali ke pendapat, mereka lebih tahu tentang Rasulullah SAW. Itu yang harus kita lakukan. Datang hadis, walaupun kita orang yang paling banyak hafalannya. Tentunya kita semuanya mengakui, tidak ada lagi orang yang lebih banyak hafalannya daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah saja begitu. Kita ini tidak hafalan tak. Kalau ada itu pun enggak tahu berapa. Iya. Kita hafal itu pun hilang-hilang ditanya. Apa itu ayatnya? Lupa kita. Iya. Bersamaan dengan itu kita mau sekali dengan pendapat. Iya. Tidak mau sekali kita mendengar dalil. Abu Hurairah ini disampaikan dalil langsung dia rujuk. Oh, mereka lebih tahu tentang kehidupan Nabi di dalam. Dia apa dikelakukan oleh Nabi itulah yang benar. Itulah yang benar. Makanya ini nasihat. Seandainya bertepatan dengan hati yang hidup akan berguna. Bahwa ternyata itu kita ketika ada perselisihan harus kita kembali kepada yang Nabi pegang dan sahabat. Nabi pegang dan warawahu aidan min hadithi Abi Hurairah. Ini penutup. Dan beliau juga riwayatkan dari hadits Abu Hurairah. Wasahah. Jadi ini bukan hanya hadits Abdullah bin Amr. Ini juga dari Abu Hurairah juga sama. Wasahah dan dia beliau sahih. Walakin laisa fihi dzikrun nar, akan tapi tidak ada di dalam penyebutan neraka. Wa huwa fi hadits Muawiyah inda Ahmad. Ini juga ada dalam hadits Muawiyah inda Ahmad. Jadi hadits tadi bahwa kita akan pasti umat Islam akan berselisih dan yang selamat adalah yang kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Ini bukan hanya dari Abdullah bin Amr, tapi juga dari Abu Hurairah dan juga dari Muawiyah, diriwayat Imam Ahmad, wa Abi Daud dan Abu Daud. Fihi dan di dalamnya annau sayakhruju fi ummati. Ini lebih keras. Bahasanya akan keluar di tengah umat qaumun sekelompok orang tatajaru bihim tilkal ahwa. Hawa nafsu sudah merasuki mereka. Hawa nafsu sudah merasuki mereka. Kama yatajarul kalabu bisahibihi, sebagaimana penyakit al-kalab. Ini al-kalabu penyakit yang disebabkan oleh gigitan kalb. Penyakit yang disebabkan oleh gigitan anjing. Penyakit apa itu? Rabies. Iya. Nabi sudah bahasakan itu penyakit rabies. Tapi ini terkait dengan keyakinan. Akan muncul orang yang tatajarah bihim tilkal ahwa. Terjangkit dengan mereka penyakit yang namanya hawa nafsu. Sebagaimana penyakit rabies merasuki pelakunya. Fala yabqa minhu irqun. Tidak tersisa satu persendian. Satu urat. Wala mifsal. Tidak ada pula satu persendian. Illa dakhala, kecuali akan memasuki. Ini bahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang mengikuti hawa nafsu tidak tunduk pada dalil. Itu orang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Kata Allah, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Iya. Ini kata Allah, wa'adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Dia tahu itu dia salah. Tapi hawa nafsu. Masa saya ikut orang itu? Saya ini kan sedang doktor, prof. Iya. Saya banyak sekali pengikut. Ada orang begitu. Dikasih tahu itu, kamu ucapkan itu salah. Kan baru-baru viral. Tapi ini tidak viral nih, jadi tidak apa-apa saya kasih tahu. Orang mengatakan musik itu halal. Dikasih tahu musik itu haram, disepakati. Dia banyak sekali ngoceh. Itu bahaya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ini surat Al-Jathiyah 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Tidakkah kamu melihat orang mengikuti hawa nafsunya dan Allah sesatkan dia padahal dia di atas ilmu. Jadi jangan merasa bahwa dia kan berilmu pasti tidak sesat. Tidak. Dia akan diuji apakah betul dia akan ikut Quran hadis atau
malah dia berbangga dengan hawa nafsunya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Allah tutup pendengaran dan hatinya. Itu bahayanya orang yang sesat di atas ilmu. Allah tutup pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi gishawatan. Allah jadikan di matanya itu penutup. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapakah yang bisa memberinya petunjuk setelah Allah? Tidak. Walaupun kita kasih tahu itu salah, dia tidak akan pernah berhenti. Dia bela kesesatan dan kesalahannya itu. Karena sudah tertutup mata, hati, telinga. Tertutup. Susah. Iya. Maka nggak usah kita urus. Sebagian orang sibuk urus. Dia bukan ustaz. Tapi sudah Syekhul Islam di Facebook. Sibuk sekali urus yang begitu-begitu. Iya. Nggak sibuk urus yang lebih bermanfaat untuk. Ini masalah. Nah ini yang harus kita perhatikan. Faqad taqaddama qauluhu. Telah lewat ucapan Nabi SAW. Wa mubtagin fil islami sunnatul jahiliyah. Ada orang yang mencari dalam Islam sunnah jahiliyah. Sunnah jahiliyah. Ini selesai. Bab ini mohon maaf agak keras sedikit. Alhamdulillah. Kan ini harus tidak boleh lembek ini. Iya. Alhamdulillah. Nah, setelahnya adalah bab maja'a annal bid'ata asyaddu minal kaba'ir. Bab keterangan bahwa bid'ah itu lebih besar dosanya daripada dosa besar. Itu nanti insya Allah. Iya, mulai keras pembahasan saya lihat ini. Alhamdulillah. Kita lihat sini ada pertanyaan. Ustaz, suami saya berkata kepada saya, "Boleh mau kau ke rumahmu. Jangan kau pulang di sini." Dia mengatakan seperti itu dalam keadaan kami sedang bertengkar dan dia emosi. Pertanyaan saya, apakah jatuh talak Ustaz? Kalau dia sadar, emosi biasa, dia masih menguasai dirinya, talak. Itu talak sah. Itu sudah jatuh talak sah. Ya, kecuali dia sudah gila. Jadi waktu itu dia marah sekali sampai dia tidak sadar apapun yang dia lakukan. Itu tidak jatuh talak. Tapi selama emosinya masih sadar dia, jatuh talak satu. Cara rujuknya, ya, dia minta maaf kepada istrinya. Dan dia datangi istrinya. Berhubungan badan, batal. Dengan berhubungan badan, batal hal tersebut. Bagaimana bermadhab yang benar? Terkadang saya bingung kalau ditanya, kamu bermadhab apa? Tolong penjelasan Ustaz. Kalau ditanya madhab, adalah saya ikut dalil. Kalau madhab ya bukan manhaj. Karena beda itu madhab sama manhaj. Manhaj kalau ditanya, apa manhajmu? Manhaj saya adalah salaf. Pengikutnya Nabi dan para sahabat. Itu kalau di manhaj. Kalau madhab, ya kita ikut dalil. Kita ikut dalil. Madhab itu pendapat yang diikut. Kita ikut dalil. Bagaimana status hukum pernikahan? Jika suami selalu mengatakan kata-kata negatif kepada istri. Sehingga istri meminta diselesaikan di KUA. Dalam hal ini, meminta cerai. Dan suami menyetujui. Dan meminta istrinya yang mengurus dan suami sisa tanda tangan saja. Wah, keras ya. Apa di sini sudah jatuhi talak? Kalau memang sudah jatuh talak secara agama, apakah istri harus menutup aurat di rumah ketika suaminya ada? Mohon penjelasannya. Ini sebenarnya suami tidak boleh begitu ya. Karena tidak boleh dia bilang kamu saja yang urus. Karena kalau istri urus itu jatuhnya ke hulu. Dan kalau jatuh ke hulu itu bahaya. Karena kalau istri urus itu langsung jatuh talak 3. Itu kalau hulu. Jadi kita tidak punya waktu untuk memperbaikinya kecuali 3 bulan. Atau 3 kali haid. Jadi kalau kita memang hanya emosi, istri tak minta cerai, kita yang ceraikan. Karena kalau suami yang ceraikan,
maka kita punya waktu 2 kali talak. Yang masih bisa rujuk dengan berhubungan badan. Karena bisa saja, sekarang kita pengen ceraikan istri kita. Tapi ternyata setelah istri kita pisah ranjang dengan kita merasa butuh dan susah sekali mendapat pengganti seperti itu. Bisa saja kita sadar itu di waktu 3 kali haid. Di waktu 3 kali haid itu kemungkinan besar kita sadar. Makanya di talak 1, 3 kali haid, istri itu tetap di rumah. Tetap masakan. Masih mahram. Siapa tahu suaminya langsung sadar. Mereka langsung pelukan dan berhubungan badan. No. Langsung tidak ada talak 1 tadi batal. Dan kalau setelah itu dia talak lagi. 1 lagi. Iya. Terhitung 1 lagi. Tapi kalau seperti ini. Itu hulu itu. Langsung talak 3. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita jengkel langsung kita bilang. Kamu saya urus. Kalau istri yang minta talak. Itu hulu, minta hulu namanya. Dan itu terhitung langsung talak 3. Bahkan ulama berselisih, apakah masih punya iddah? Ada di antara para ulama mengatakan dia tidak punya lagi iddah. Pokoknya dia minta hulu dan suaminya setuju. Langsung bukan suami istri. Itu langsung talak bain. Bukan lagi mahram. Bukan lagi mahram. Walaupun pendapat yang kuatnya masih punya iddah 3 kali haid juga. Cuma bedanya dengan talak 1, talak 2. Kalau istri yang minta, itu kalau dia mau minta rujuk di waktu 3 kali haid ini, harus akad baru, mahar baru, 2 saksi, wali baru. Wali yang menikahkan. Jadi berat. Kalau talak 1, talak 2, hanya berhubungan badan, pelukan berhubungan badan, selesai. Gugur. Makanya hati-hati kalau istri yang minta, yang sampai kita langsung setujui, kita tidak tahu hukum. Iya. Dan kalau selesai masa iddah 3 bulan, tidak boleh lagi kita nikahi istri itu mantan istri namanya. Kecuali sudah dia menikah dengan orang lain, diceraikan qadarullah. Bagaimana orang kalau tidak diceraikan baru kita mau sekali nih? Itu kan masalah. Karena belum tentu kita mendapatkan jodoh yang cocok dengan kita seperti yang sebelumnya. Yang bisa memaafkan kita di atas apapun yang terjadi, kurangnya nafkah atau apapun. Kan belum tentu yang datang berikutnya itu memaafkan itu. Jadi harus hati-hati. Hulu itu berat. Meminta hulu itu lebih berat daripada yang mentalak. Tapi ini kalau terjadi, sudah terjadi ini, sudah jelas. Jatuh talak bahkan talak 3. Jatuh talak dan talak 3. Apakah istri harus menutup aurat di rumah ketika suaminya ada? Iya, bukan suaminya lagi. Sudah talak 3 harus menutup. Bukan mahram. Talak baik bukan mahram. Karena suami istri itu mahram sebentar. Bukan mahram selama-lamanya. Suami istri ya. Suami istri. Mahram saat mereka ikatan pernikahan itu ada. Kapan cerai? Bukan lagi suami. Bukan lagi mahram. Bukan lagi mahram. Wallahu. Ustaz, saya punya teman yang selalu ikut kajian rutin. Tapi tidak mau mencatat faedah di buku. Katanya takut kelak bukunya dihisab. Karena tidak merojaat catatannya. Bagaimana tanggapan Ustaz? Tidak boleh begitu. Catat saja. Catat saja. Masalah dihisab atau tidak, itu urusan kita. Dan itu kan masalah amalan. Kita tidak mengamalkannya, kenapa? Bukan masalah dicatat atau tidak. Karena mencatat ilmu adalah bagian daripada sunnah Nabi. Iya. Mencatat ilmu bagian dari sunnah Nabi. Tidak wajib mencatat. Dan di majelis ulama dari dulu, kadang dari 5.000 yang mendengar, ada 500 yang mencatat. Dan mereka tidak mencela yang tidak. Tidak ada masalahnya. Tapi kalau kita catat, lebih bagus. Kalau kita catat, lebih bagus. Apa hukum memberi tip kepada karyawan tanpa sepengetahuan bosnya? Tanpa sepengetahuan bosnya. Kalau aturan di situ tidak boleh, tidak. Tapi kalau aturannya boleh, bosnya boleh kan? Tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Wallahualam. Anak saya diundang acara ulang tahun, tapi saya sengaja tidak hadir. Karena kami tahu acara itu bukan dari Islam. Pertanyaan saya, apakah boleh memakan makanan yang diberikan yang membuat acara itu? Karena makanannya dikirim ke rumah tanpa memberi ucapan atau
hadiah. Kalau makanan itu kita tahu dari perayaan tadi, tidak boleh kita makan. Kalau kita tahu ya, dari acara itu tadi, tidak boleh kita memakannya. Apa yang harus kita lakukan? Buang. Buang saja. Sayang saya enak sekali. Tidak ada enak kalau tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan syariat, walaupun enak. Pertanyaan saya kira terakhir. Baik. Ini ada pertanyaan, orang tua saya punya emas di Pegadaian. Saya diminta bayar bunganya setiap 4 bulan. Saya ingin membantu, tapi itu riba. Tapi ketika saya tidak membantu, saya kasihan. Saya ingin langsung menebus, tapi saya belum punya dana sebanyak 2 juta. Jadi apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apakah tidak mengapa saya bantu membayar bunganya sambil saya mengumpulkan uang untuk menebus? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kan kita tidak membantu. Tidak membantu karena ribanya, tapi kita membantu bayarkan utang orang tua kita. Membantu bayarkan utang orang tua kita. Daripada hangus nanti hartanya, emasnya orang tua kita. Itu kan lebih parah. Iya, lebih mudorot lagi untuk orang tua kita. Bayar saja. Iya, untuk orang tua. Bukan karena dia berbuat itu riba. Tapi untuk menjaga hartanya. Selesai sholat subuh, di tempat tidak membatalkan wudhu dan tidak berpindah tempat. Dan berlanjut zikir pagi, lalu sholat Isra. Pertanyaannya, saya apakah tidak apa-apa saya rutin sholat Isra? Tidak apa-apa. Hadits sholat Isra. Isra ya, bukan Isra. Sholat Isra itu haditsnya Syekh Albani sahihkan. Walaupun Syekh Mubil dhaifkan. Iya. Jadi kalau kita berpegang dengan kesahihan Syekh Albani, tidak apa-apa. Belum hasankan. Belum hasankan, ada pendukung dari jalur lain. Jika ada seorang yang membolehkan mendoakan pemimpin kecil dengan doa keburukan. Tidak, itu bukan dari ahli sunnah. Ahli sunnah mendoakan kebaikan pemerintah. Ahli sunnah selalu mendoakan kebaikan pemerintah walaupun dia zalim. Ustaz, bagaimana cara menyatukan umat Islam dan perselisihan? Apakah dibolehkan dalam Islam? Gimana ini? Menyatukan umat Islam. Cara menyatukannya. Cara menyatukan, ajak mereka ke Quran dan Sunnah. Kalau dia ikut, alhamdulillah. Kalau tidak ikut, itu urusannya di atas langit. Bukan urusannya kita. Iya. Karena kita tidak mampu menyatukan orang dengan apa yang kita punya. Tapi Allah yang menyatukan hatinya orang. Allah yang memberikan hidayah hatinya orang. Wallahualam. Alhamdulillah kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Ya, di bab penutup ini mohon maaf agak keras sedikit. Iya. Karena kita sudah di bab penutup ini. Bab penutup. Sisa beberapa bab lagi. Tapi penulis agak keras saya lihat. Jadi ada 2 bab. Agak keras ya. Bab 3 bab. Nanti ada juga bab terakhir. Nanti bab ini nanti bid'ah lebih keras, lebih besar dosanya daripada dosa besar. Kemudian bab berikutnya Allah menutup taubat bagi pelaku bid'ah. Kemudian ada bab terakhir penutup tahdzir dari bid'ah secara umum. Allah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.